Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari ini, di hari Ahad. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di masjid yang kita cintai ini. Semoga pertemuan ini menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, dan semoga duduknya kita di majelis ilmu ini adalah bentuk amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sekarang berada pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Kita sekarang tanggal berapa, Pak? Tanggal 2. Kemarin pemerintah menetapkan bahwasanya tanggal 1 Zulhijjah itu pada hari Sabtu. Nah, sekarang kita hari Ahad, berarti kita masuk ke 10 hari pertama di bulan Zulhijjah yang merupakan bulan-bulan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Jadi tidak ada hari-hari untuk beramal saleh di dalamnya yang lebih dicintai oleh Allah melebihi hari-hari yang 10 di awal bulan Zulhijjah. Artinya apa? Amal-amal soleh yang paling Allah cintai itu adalah amal-amal soleh yang kita kerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Dari tanggal 1 itu, mulai malam Sabtu kemarin, masuk waktu maghrib, masuk situ, sampai nanti tanggal 10 bulan Zulhijjah, yang nanti kita sholat Idul Adha, kemudian kita menyembelih, ya, berkorban. Itu adalah hari-hari yang sangat mulia, di mana amal soleh yang kita lakukan di dalamnya, semua amal soleh, termasuk kita kajian sekarang ini, menuntut ilmu ini, adalah amal soleh yang paling Allah cintai dan lebih utama dibandingkan amal soleh yang sama ketika kita lakukan di hari-hari yang lain. Ini luar biasa, Pak. Bahkan Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, wal jihadu fi sabilillah." Wahai Rasulullah, apakah amal soleh itu ternyata juga tidak lebih utama dibandingkan jihad di jalan Allah? Artinya amal soleh yang kita lakukan ini di 10 hari terakhir, 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, apakah ini tidak bisa mengalahkan jihad? Apakah ini bisa mengalahkan jihad di jalan Allah? Padahal jihad di jalan Allah itu pahalanya sangat besar. Maka Rasulullah SAW mengatakan, wal jihadu fi sabilillah. Ya, jihad di jalan Allah pun tidak bisa mengalahkan keutamaan amal soleh apa saja yang kita lakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Ya, ini sangat luar biasa. Maka semoga duduknya kita ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan nanti kita akan memperoleh pahalanya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan kitab Ushulul Iman yang ditulis oleh para ulama berkaitan dengan keimanan seorang muslim dan muslimah, di mana ibadah ini kita akan membahas tentang pembahasan ibadah. Makna ibadah itu apa? Selama ini kita mengetahui bahwa tujuan hidup ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah itu apa maknanya? Itu yang kita bahas. Nah, ibadah itu secara syar'i adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal a'mal adh-dhahirati wal batinah. Jadi ibadah itu Bapak Ibu sekalian, itu adalah sebuah kosakata, isim, kata benda yang mencakup semua hal yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Mau itu perkataan atau perbuatan yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Jadi semua ibadah yang Allah cintai, yang Allah ridhoi. Maka semua yang Allah perintahkan,
Semua yang Allah perintahkan kita untuk mengerjakan atau Allah perintahkan kita untuk meninggalkan, maka ketika kita melakukan perintah tersebut atau meninggalkan yang Allah larang itu, maka itu adalah bentuk ibadah kepada Allah. Nah, kita diperintahkan sholat, maka sholat juga ibadah. Kita diperintahkan untuk zakat, maka zakat juga ibadah. Kita diperintahkan untuk puasa, haji, berkorban, ya, untuk menikah, untuk berzikir, untuk bersedekah, maka semua itu adalah ibadah. Termasuk berbakti kepada kedua orang tua, itu ibadah. Menjalankan wasiat orang tua, itu ibadah. Semua ketaatan-ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah SAW itu semuanya bentuknya ibadah. Kalau Allah mengatakan misalnya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, hendaknya kalian bertolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, maka kerjasama atau kerja bakti yang merupakan tolong menolong dalam kebaikan ini termasuk dalam ibadah. Jadi mencakup semua hal itu. Luar biasa makna ibadah tersebut. Termasuk hati kita. Hati kita tawakal kepada Allah, menyerahkan semua urusan kepada Allah. Hati kita takut kepada Allah, berharap kepada Allah, cinta kepada Allah, ini juga termasuk bentuk ibadah. Menyembelih hewan korban nanti itu ibadah. Bertakbir, ya ada sunnahnya nanti ketika di 10 hari terakhir ini, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini kita disunahkan untuk takbir, Pak. Jadi takbiran itu ada dua model. Jadi selama ini kita takbiran taunya kapan, Pak? Kalau malam apa? Malam Idul Fitri atau malam Idul Adha. Padahal takbiran itu disunahkan kalau khusus di bulan Dzulhijjah, Pak, sejak tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Itu takbiran. Tapi takbiran yang mutlak, yang bebas waktunya. Bapak bisa di jalan, di rumah, di kamar, bisa di pasar, di tempat kerja. Bapak membaca Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Allahu Akbar walillahil hamd, atau lafaz-lafaz yang lainnya. Intinya takbir, perbanyak takbir, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dilakukan oleh para sahabat. Dahulu Abu Hurairah keluar ke pasar, beliau teriak takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, ini sunnah yang kita jarang amalkan, Pak. Di masyarakat kita enggak terbiasa. Makanya ini lebih bagusnya kita amalkan, kita terapkan, ya. Jadi ada takbir yang mutlak itu, Pak, bebas dari tanggal 1 sampai tanggal berapa? 13. Itu bebas, takbiran terus. Nah, ada juga takbir yang muqayyad. Muqayyad itu maksudnya yang dikaitkan dengan apa? Salat 5 waktu. Jadi habis salat 5 waktu kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullah, langsung kita takbiran. Yang ini yang di masyarakat kita sudah terbiasa. Nah, cuman waktunya itu juga masih belum populer. Kalau sholat Idul Fitri itu mulai takbiran yang setelah sholat kapan, Pak? Sejak diumumkan bahwa besok tanggal berapa? 1 Syawal, maka habis maghrib itu langsung takbiran, atau habis isya itu langsung takbiran sampai nanti sampai di lapangan sholat Idul Fitri. Itu kalau Idul Fitri. Kalau Idul Adha, waktu untuk takbiran itu sejak subuh di hari Arafah. Itu, Pak. Ini yang masyarakat belum tahu. Ya, sejak subuh di hari Arafah. Tanggal berapa itu? 9 Dzulhijjah. Tanggal 9 Dzulhijjah, ya, sejak subuh hari Arafah udah mulai takbiran. Jadi imamnya langsung habis salam langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Nah, masyarakat jamaahnya juga ikut-ikut takbir, dikeraskan suaranya. Nah, itu dari kapan, Pak, tadi? Subuh tanggal 9 Dzulhijjah atau di hari Arafah itu. Waktunya sampai kapan? Nah, kalau Idul Adha itu sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi nanti tanggal 9 Dzulhijjah, kemudian 10 Dzulhijjah itu waktu sholat Id
Idul Adha tambah 3 hari, 11, 12, 13. Nah, sampai sholat asar di tanggal 13. Berarti maghribnya sudah tidak takbiran lagi. Itu batas akhirnya. Nah, ini perlu dipopulerkan di masyarakat kita. Dan dalilnya tentang takbir mutlak itu banyak, Pak ya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj. Al-Qur'an surat Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka di hari raya Idul Adha itu, ya, di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ditambah 3 hari tasyrik, ya, agar mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka, mendapatkan daging, ya, syiar Islam disebarkan, takbiran bersama-sama, kemudian sholat Idul Adha, ya, menyembelih hewan kurban dan seterusnya. Ya, wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan di hari-hari 10 hari pertama Zulhijjah ditambah 3 hari tasyrik itu agar kaum muslimin mereka berzikir kepada Allah. Maksudnya apa tadi? Takbiran tadi, Pak. Takbiran itu dianjurkan di hari-hari tersebut. Itu surat Al-Hajj ayat 28. Di surat Al-Baqarah juga ayat ke-203 Allah berfirman, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Hendaknya kalian berzikir kepada Allah di hari-hari yang terbilang, ya, hari-hari yang sudah ditentukan. Kata Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat ay ayyamal ashri atau wal ayyam al ma'dudat ayyamut tasyrik. Nah, di ayat yang lain Allah berfirman wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat. Hendaknya kalian berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah di hari-hari yang sudah diketahui. Maksudnya adalah di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Kemudian wal ayyamu ma'dudat, dan di ayat yang lain Allah mengatakan pada hari-hari yang sudah terbilang. Nah, di situ kata Ibnu Abbas belum mengatakan yaitu ayyamut tasyrik. Berarti totalnya berapa, Pak? 13. Tanggal 1 sampai 10 ditambah lagi tanggal 11 sampai 13 itu hari tasyrik. Nah, kita dianjurkan untuk banyak-banyak berzikir. Nah, kemudian dari riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallah wa la ahabbu ilaihi minal 'amali fihinna min hadhil ayyamil 'ashr. Fa'aktsiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid." Tidak ada hari yang paling agung dan paling dicintai oleh Allah untuk kita berbuat amal soleh di dalamnya melebihi 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Tanggal 1 sampai berapa? 10 ditambah tadi 3 hari tasyrik. Beliau mengatakan, maka perbanyaklah pada saat itu untuk mengucapkan tahlil, takbir dan tahmid. Tahlil itu apa, Pak? La ilaha illallah. Takbir itu apa? Allahu Akbar. Tahmid itu apa? Alhamdulillah. Dan itu terkumpul dalam takbiran kita. Ketika takbiran kita bilangnya apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini apa? Takbir. La ilaha illallah. Ini apa? Tahlil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini takbir. Walillahil hamd. Ini apa? Tahmid. Berarti tiga-tiganya ada dalam takbiran ini. Dan lafaz takbiran banyak. Yang sering kita dengarkan yang tadi. Bisa yang takbir pertama bisa 3 kali, bisa juga 2 kali. Dan riwayatnya sama-sama ada. Ya, bisa jadi Bapak bisa baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar,
Allahu Akbar walillahil hamd. Itu berapa takbirnya? 2. Ada juga yang 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu dan seterusnya. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Nah, ini takbiran seperti ini, yuk kita mulai dari sekarang. Bapak di jalan, sambil di rumah, duduk sambil zikirnya pakai ini. Takbiran. Tadi perintah Rasulullah, beliau mengatakan apa? Fa'aksiru fihinna minat tahlili wa takbiri wa tahmid. Di hari-hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, tanggal 1 sampai 10, ditambah juga 3 hari tasyrik sampai tanggal 13, maka perbanyaklah apa? Tahlil, takbir dan tahmid, mengucapkan apa yang telah kita sebutkan tadi. Dan subhanallah, takbir mutlak ini yang di masyarakat kita belum populer, ini sebenarnya sudah pernah diamalkan oleh para sahabat, dan memang perintah dari ayat tadi dan sabda Rasulullah, para sahabat juga mengamalkannya. Imam Al-Bukhari beliau mengatakan, wa kana Umar radhiyallahu anhu yukabbiru fi qubbatihi bimina fayasma'uhu ahlul masjid fayukabbirun wa yukabbiru ahlul aswaqi hatta tartajju minan takbira. Dahulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertakbir di kemahnya ketika di Mina. Ketika di Mina beliau berhaji, ya, di Mina beliau bertakbir, keraskan suaranya. Dan takbir itu didengar oleh orang yang berada di masjid. Akhirnya mereka semua pun bertakbir, dan orang-orang yang berada di pasar-pasar pun ikut apa? Takbiran. Luar biasa itu, Pak. Bagaimana gemuruh takbir itu terdengar dan dikumandangkan di mana-mana, bahkan sampai di pasar-pasar. Ya, sehingga Mina pun berguncang dengan takbir tersebut. Nah, ini sunnah yang kita belum populer. Ayo kita yang sudah tahu sekarang, coba kita takbirkan. Takbiran di rumah, mulai dari sini, teriakkan saja, teriak keraskan suaranya. Takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Terus dibaca terus. Dan Rasulullah SAW menasihati seorang sahabat, beliau mengatakan, hendaknya lisanmu itu senantiasa basah dengan apa? Zikir. Dan zikir terbaik di hari-hari ini yaitu takbiran itu. Nah, Imam Bukhari juga meriwayatkan bahwa Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, beliau juga bertakbir juga di Mina di hari-hari tasyrik. Setelah sholat di tempat tidurnya, di tendanya, di majlisnya, dan tempat berjalannya pada hari-hari tasyrik itu semuanya. Jadi subhanallah, ini diamalkan oleh para sahabat, dan mereka adalah merupakan sebaik-baik teladan dalam kita beragama. Taib. Itu amal-amalan di bulan hari tasyrik, takbiran tadi, sampai nanti juga kita disunnahkan untuk berpuasa. Jadi kalau Bapak Ibu mau berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9, silahkan. Ya, itu boleh kita berpuasa. Bahkan diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena keumuman hadis tadi juga, bahwasanya amal soleh yang terbaik dan paling Allah cintai itu yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Boleh kita berpuasa full 1 sampai 9, atau kita pilih-pilih saja Senin sama Kamis, atau mau puasa Daud misalnya di bulan 9 pertama bulan Dzulhijjah ini. Tapi yang paling jangan sampai ketinggalan adalah puasa apa? Arafah. Ya, Arafah ini puasanya menghapuskan dosa-dosa kita selama satu tahun. Ya. Nah, bahkan ini sangat ditekankan sekali puasa untuk berpuasa Arafah. Nah, maka jangan sampai ketinggalan nanti tanggal 9 Dzulhijjah. Hari apa berarti, Pak? Hah? Hari Ahad. 9 Dzulhijjah nanti hari Ahad kita berpuasa Arafah. Hari Seninnya kita akan melaksanakan sholat Idul Adha, insyaallah ta'ala. Setelah itu kita menyembelih hewan kurban, dan itu amal terbaik juga, menyembelih hewan kurban. Nah,
Ya minimal itu yang kita bisa lakukan. Karena kalau haji ya kita belum dapat undangan ya. Daftar pun masih mungkin 20 tahun yang akan datang baru jalan. Kecuali yang Allah berikan rezeki mudah, dia bisa haji furoda dengan uang 500 juta atau sekian juta yang banyak sekali, dia bisa berangkat sekarang, sekali bayar langsung jalan tanpa harus menunggu. Ya semoga Allah mudahkan kita untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Baik. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita tahu banyak ibadah yang kita tahu, kita kenal, terutama di 10 hari di bulan Dzulhijjah ini. Sekarang kita akan kembali ke kitab. Kita membahas tentang ibadah itu. Tadi sudah kita tahu bahwa ibadah itu adalah kosakata yang mencakup keseluruhan yang Allah cintai dan Allah ridai. Semua yang Allah cintai, Allah ridai, berarti semua yang Allah perintahkan, Allah puji, Allah berikan pahala, pasti ini adalah bentuk adalah ibadah. Nah, ketika kita menjalankan ibadah itu, apa dasarnya? Maksudnya, niat kita itu apa? Tujuan kita itu apa? Landasan kita itu apa? Nah, kata para ulama mengatakan dalam kitab ini, tubna ala salasati arkan. Ibadah itu harus dibangun di atas 3 rukun, 3 dasar ini. Jadi ibadah kita, yang mendorong kita untuk ibadah itu 3. Menjadi penggerak ibadah kita itu ada 3. Yang pertama adalah cinta kita kepada Allah. Kenapa kita beribadah? Kenapa kita sholat? Kenapa kita kajian? Kenapa kita menutup aurat? Kenapa kita menjalankan perintah Allah? Kenapa kita mengikuti Rasulullah? Karena kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kecintaan kita kepada Allah ini akan timbul ketika kita kenal Allah. Kita tahu Asmaul Husna, nama-nama Allah, kita mencermati itu, kita membaca ayat-ayat Al-Quran, bagaimana Allah itu mengatur kehidupan kita, memudahkan urusan kita, memberikan kesehatan kepada kita sekarang, ya, silakan. Nah, ini membuat kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kita beribadah karena cinta, itu betul. Karena memang demikianlah orang beriman itu sangat cinta kepada Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 165 Allah berfirman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang beriman itu sangat cinta kepada Allah. Maka kalau ada orang mengatakan saya beribadah kepada Allah itu karena saya cinta Allah, betul, Anda betul. Ya, memang demikianlah kita beribadah harus berdasarkan cinta kepada Allah. Nah, kemudian yang kedua, ibadah kita itu harus berdasarkan karena raja, yaitu harapan. Kita berharap pahala di sisi Allah, berharap surga Allah, berharap ampunan Allah, berharap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, berharap bisa berjumpa dengan Allah, berharap bisa masuk ke surga, mendapatkan kenikmatan di surga, selamat dari api neraka. Itu harapan-harapan kita. Berharap dilancarkan rezeki di dunia, berharap keberkahan hidup di dunia. Itu semuanya harapan-harapan yang dibenarkan dalam agama kita. Ya, bahkan ini ciri-ciri orang-orang soleh, mereka wayarjuna rahmatahu. Mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Dalam ibadah ini betul-betul mengharap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dapat pahala, dapat pujian Allah, dapat surga dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, dasar ibadah kita juga harus berdasarkan dengan karena kita takut kepada Allah, takut kalau Allah murka, takut kalau Allah mengazab kita, ya, takut kepada neraka Allah, takut kepada azab kubur, takut kalau Allah binasakan kita di dunia, takut kalau Allah azab kita sehingga macet rezeki kita, atau kita sakit-sakitan yang parah, atau kita dikenai musibah yang berat karena azab Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin karena dosa kita. Nah, 3 hal ini yang akan melandasi semua gerak-gerik kehidupan kita. Jadi kita akan terarah, Pak. Kita manusia itu macam-macam ya. Kita misalnya jadi guru, ngajar anak, ada anak murid-murid santri-santri, kita pasti tahu ada anak-anak yang tipenya itu dia taat-taat aja. Dia kalau disuruh nurut, karena memang dia cinta ibadah tersebut. Dia senang untuk beribadah, dia senang untuk sama ustadznya, sehingga ustadznya ngomong apapun dia lakukan, ya, karena cinta dia kepada ustadz tersebut.
Ya, ada juga tipikal orang yang santri kalau disuruh nggak mau, dia harus dikasih apa? Imbalan. Dia harus dikasih apa? Ini hadiah. Biar dia mau sholat, biar dia mau menghafal Quran, biar dia mau menghafal pelajaran, biar dia mau belajar, biar dia mau membaca. Kadang dikasih demikian. Atau ada tipikal orang juga kalau dikasih nggak mempan bagi dia, mau dikasih berapapun, nah masih aja kayak gitu, nggak berubah-berubah. Tapi kadang dia bisa taat gara-gara apa? Dikasih ancaman. Makanya subhanallah, inilah metode Al-Quran dalam mengajarkan umatnya untuk senantiasa taat. Itu pasti ada kabar gembira, pasti juga ada ancaman. Sehingga orang muslim itu berjalan di atas agama yang benar itu karena dia berharap dan juga karena takut. Berharap pahala Allah, takut karena murka Allah. Misalnya ada seseorang, misalnya, kenapa Anda tidak minum khamr? Kenapa Anda tidak mau mabuk-mabukan sama masyarakat? Tuh enak tuh, gabung sama anak geng motor ya, balap-balapan, main perempuan, minum-minuman, kan enak kayak gitu. Ya. Seorang muslim mungkin akan mengatakan, ya, saya enggak mau. Kenapa? Saya takut kepada Allah. Saya takut kalau saya kayak teman saya tuh, lagi balapan, dah minum mabuk, main perempuan, tabrakan meninggal. Terus gimana saya nanti? Kemana saya setelah meninggal? Loh, kalau saya masuk neraka gimana? Belum sempat taubat. Maka ketakutan ini akan memacu kita untuk taat, ya, untuk kuat dalam menjauhi hal-hal yang dilarang. Sama, saya mau sholat, kok malas nih badan mau sholat, malas mau baca Quran, malas mau sekolah, ya, mau masuk kelas, ya. Coba tumbuhkan lagi. Kalau saya nggak sholat, Allah marah gimana? Kalau saya nggak sholat, saya nggak dapat pahala nanti. Kalau Allah tiba-tiba kita meninggal bagaimana? Nah, itu harus ditumbuhkan dalam hati kita. Jadi semangat itu akan ada, ya. Kadang terserah mau mana yang Anda mau kuatkan, silahkan. Tapi orang muslim itu senantiasa imbang, itu antara ketakutan dia dengan harapan dia itu imbang, ya. Karena kalau terlalu maksimal dalam rasa takut, khawatirnya dia malah jadi pesimis, takut neraka, takut ini, takut itu. Dengan berlebihan, maka nanti khawatirnya dia akan nggak ngelakuin apa-apa, karena takut akhirnya nggak mau bekerja, takut ini, takut itu. Tapi lihat, dia harus ada optimisme juga, karena harapan itu perlu. Jadi tidak hanya takut saja, tapi juga berharap. Jadi itu yang harus kita tumbuhkan dalam diri kita. Ketika kita melakukan ibadah apa saja, yuk kita lihat keutamaannya. Makanya dalam Al-Quran seringkali Allah sebutkan tentang surga. Ciri-ciri surga itu seperti ini. Bahkan Allah mengatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Hendaknya kalian bersegera, bercepat-cepat kalian menuju ampunan Allah. Maksudnya tobat kalian segera. Dan segeralah untuk menuju ke surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya, untuk apa? Biar kita taat-taat kepada Allah. Ya. Demikian juga Allah berfirman, wattaqun nar allati waquduha an-nasu wal hijarah, atau wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin. Hendaknya kalian takut kepada neraka yang bahan bakarnya itu apa? Manusia dan batu. Wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin. Hendaknya kalian takut kepada neraka yang telah disiapkan untuk orang-orang kafir. Neraka membakar, kita takut, ya. Sehingga ketakutan itu menumbuhkan apa? Semangat kita untuk beribadah lagi, bangun lagi. Udah jangan malas-malasan. Nanti kalau kita malas-malasan, masuk neraka gimana? Kalau kita malas-malasan, apa bisa jamin masuk surga? Tidak. Nah, demikian pula cinta kita kepada Allah. Kita ibadah, sholat, zakat, itu murni karena cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah ada contohnya dalam Al-Quran? Iya, ada. Ya, dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengisahkan tentang orang-orang yang masuk ke dalam surga. Allah mengatakan, innal abrara yasrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang-orang yang baik itu, mereka di surga nanti akan minum khamr yang dihalalkan nanti di surga itu. Mereka minum dan itu dicampur dengan kafur, ya, mata air
yang biasa diminum oleh hamba-hamba Allah. Mereka minum dengan mudahnya, di mana-mana dia bisa minum, nikmat. Nah, dahulu mereka di dunia yufuna bin nadhr. Mereka kalau bernazar, dia ingin mewajibkan dirinya untuk melakukan sesuatu, maka mereka menepati janjinya, menepati nazarnya itu. Dan mereka landasannya apa? Wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Mereka lakukan itu karena mereka takut tentang hari kiamat yang semua manusia akan mengalami hari kiamat tersebut. Lihat, landasannya apa? Takut. Dengan ketakutan itulah terhadap Allah, takut kepada Allah, takut kepada hari akhir, dia semangat beribadah. Sangat simpel sekali. Seperti itulah seorang muslim menjalankan ibadahnya itu karena landasan cinta dia kepada Allah, landasan takut dia kepada Allah, dan berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita cermati, ternyata hal ini ada di surat Al-Fatihah. Ya. Surat Al-Fatihah itu menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah, menumbuhkan pula harapan kita terhadap rahmat Allah, dan menumbuhkan ketakutan kita kepada Allah. Sehingga tiga ini berjalan dengan beriringan. Bagaikan apa? Burung, Pak. Burung itu ada kepala, ada sayap kanan dan kiri. Dia terbang di gitu. Yang akan mengarahkan kemana itu apa? Kepalanya, lihat kemana. Tapi yang mengapakkan sayapnya siapa? Antara takut kanan dan kirinya. Jadi ini cinta kepada Allah. Yang kanan dan kiri sayapnya ini adalah rasa takut dan rasa harap kepada Allah. Itu yang berjalan dalam hati seorang muslim, seperti burung tadi. Ya, terbang seperti itu. Nah, kita membutuhkan cinta kepada Allah, berharap kepada Allah, dan takut akan azab Allah. Lihat, ini harus kita tumbuhkan, Bapak Ibu sekalian. Di surat Al-Fatihah misalnya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, dialah Rabb, pencipta, pengatur, pemilik alam semesta ini, yang mengatur kita, yang menyembuhkan kita, yang sekarang memberikan oksigen kepada kita. Udara yang seperti ini yang atur siapa? Allah. Sehingga kita berterima kasih kepada Allah, dan itu tumbuh cinta kita kepada Allah. Kita ucapkan Alhamdulillah, ya Allah, terima kasih kepadamu ya Allah. Engkau yang mengatur ini semuanya, Engkau memudahkan nikmat ini sampai kepada kita. Alhamdulillah. Ini cinta kepada Allah. Kemudian ketika kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, Allah lah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Rahmat Allah sangat luas, kasih sayang Allah sangat luas. Maka kita berharap, ya Allah, kami memohon rahmat-Mu ya Allah. Minta kasih sayang-Mu ya Allah. Sayangilah kami, rahmatilah kami. Jangan Engkau azab kami ya Allah. Sayangilah kami. Ya. Kemudian ketika kita membaca Maliki Yaumiddin, Allah adalah raja hari pembalasan. Nanti di hari pembalasan, di hari kiamat, Allah akan kumpulkan seluruh manusia, dari Nabi Adam sampai akhir. Jin juga demikian, dari iblis sampai yang terakhir nanti. Semuanya kumpul di padang mahsyar. Meskipun dahulu kita meninggal dunia sudah jadi tanah, tapi Allah akan tumbuhkan lagi seperti sebelumnya. Kemudian kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di hari kiamat nanti kita berkumpul di situ. Semuanya sama. Yang sekarang jadi pejabat, jadi presiden, jadi gubernur, jadi camat, jadi lurah, jadi kepala sekolah, kepala DKM, jadi anak buah, jadi orang biasa, semuanya sama di sisi Allah. Enggak ada yang jadi raja saat itu. Semuanya datang kepada Allah sebagai seorang hamba. Raja satu-satunya hanyalah Allah. Allah yang berkuasa saat itu. Nah, ini menumbuhkan ketakut kita kepada Allah. Ya Allah, kalau saya nanti dikumpulkan gimana ini? Lihat. Nah, inilah yang terus kita tumbuhkan Bapak Ibu sekalian. Ya, ketika kita dalam kehidupan kita seperti itu. Ketika nanti ini kita jalan, ada godaan untuk melakukan sesuatu yang haram. Nah, ingat tiga ini. Antum cinta sama Allah atau tidak? Kalau antum cinta sama Allah, jangan ikuti hawa nafsu ini. Jangan ikuti bisikan syaitan ini. Antum takut enggak sama Allah? Takut enggak sama neraka? Kalau kita melakukan ini, nanti terjadi gini-gini gimana? Kalau masuk neraka gimana? Itu tumbuh. Sehingga
Rasa takut inilah yang akan menghalangi kita dari mengikuti hawa nafsu dan godaan syaitan. Antum berharap surga enggak? Ya kalau mau berharap surga, ayolah taat kepada Allah, jauhi maksiat Allah. Gitu. Itu yang bisa menumbuhkan ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang dalam perjalanan hidup ini sering kali kita itu lupa, lalai. Ya. Jadi membedakan kita dengan orang-orang soleh terdahulu. Dahulu para sahabat itu totalitas dalam beribadah. Dalam beragama itu apa yang Allah perintahkan jalankan, apa yang Allah larang tinggalkan. Itu totalitas mereka. Kenapa? Karena mereka kenal ini. Kenal tujuan mereka. Nah, ini yang perlu kita tumbuhkan dalam sehari-hari kita, Pak. Ya. Kadang kalau kita takutnya sama manusia itu punya keterbatasan. Takut sama CCTV punya keterbatasan. CCTV dia mungkin hanya melihat satu angle saja atau 2 angle, 3 angle. Dia tidak bisa, sebagian tidak bisa merekam suara. Tapi sebagian masih bisa, iya mungkin masih bisa, tapi tidak bisa maksimal. Ya, ketika kita ngumpet di tempat yang nggak ada CCTV, nggak ada yang bisa tahu. Manusia juga terbatas. Tapi ketika kita takutnya kepada Allah, dimanapun kita berada, kita akan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mau digoda oleh wanita secantik apapun, nggak ngaruh. Lihat keimanan siapa? Nabi Yusuf ketika digoda sama Imra'atul Aziz, istrinya raja saat itu. Ya, nggak terpengaruh beliau, karena beliau kenal Allah Subhanahu Wa Taala, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga beliau bisa meninggalkan apa yang Allah larang tersebut. Nah, dan sangat banyak sekali kisah-kisah kaum salaf, orang-orang terdahulu, orang-orang soleh terdahulu, di mana mereka meninggalkan hal-hal yang menurut kita manfaat tapi itu dosa, menurut kita nikmat tapi itu dosa, mereka tinggalkan. Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala, beliau itu pernah dagang madu, Pak. Madu murni, 1 dream mereka, 1 dream murni dia. Lihat bagaimana ketakwaan dia ketika suatu hari di dreamnya itu, wadah madunya itu nempel tikus di situ, bangkai tikus di situ. Lihat, misalnya madu 1 ember, Pak, 1 ember ada bangkai tikus di situ. Nah, kalau orang yang mau licik, bisa tidak dia bersihkan aja tikusnya, sisanya apa? Dia jual. Orang nggak tahu juga kalau mau dijual nih di pasar, orang nggak tahu kalau situ bekas kena apa? Tikus. Lihat, kalau mau curang bisa. Tapi bagaimana Imam Muhammad bin Sirin? Karena dia takut kepada Allah, dia tahu Allah, kalau saya jual lalu saya berikan kepada manusia, maka berarti saya telah mencelakakan manusia, saya menzalimi manusia, saya meracuni manusia. Lihat, ketakwaan ini kalau ada pada pedagang zaman ini luar biasa, Pak. Ini di pasar ini kalau kita mau ngecek, kalau ada orang yang jujur seperti ini, insya Allah ini Indonesia makmur nih, ya. Masalahnya di pasar, di rakyat jelata saja banyak pedagang-pedagang yang apa? Yang curang. Timbangan dia kurangi, ya, takaran dia kurangi, luar biasa kecurangan itu. Bahkan barang-barang dia permak KW, dia bilang itu ori. Lihat, luar biasa. Enggak ada ketakwaan, enggak ada ketakutan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau orang beriman dan bertakwa, mestinya dia takut kepada Allah. Ya, takut kalau itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat nanti di hari kiamat. Lihat seseorang di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana beliau suatu malam beliau berkeliling ke masyarakat melihat kondisi masyarakat yang ada di sana. Ya. Lalu terdengarlah bisik-bisikan perbicaraan antara seorang ibu dan anak perempuan. Ya, ibu dan anak perempuan ini biasa memerah susu, lalu dia bungkus, lalu dia jual di pasar pagi harinya. Di malam itu, qadarullah, susunya sedikit. Maka ibunya menyarankan kepada putrinya, "Nak, ini susu sedikit. Kalau kita jual, nggak banyak untungnya nih. Bagaimana kalau kita tambah air saja? Ya, susunya kita campur air sehingga banyak. Bungkusnya untungnya juga banyak. Kita bilang ini susu murni, padahal sudah dicampur.
Maka bagaimana jawaban anak tersebut? Anak tersebut mengatakan, wahai ibuku, Umar bin Khattab melarang kita mencampur susu dengan air untuk dijual di pasar. Lalu ibunya mengatakan, nak, sekarang udah malam nih, Umar nggak dengar, santai aja, udah nggak ada yang tahu, cuman kita berdua saja. Lihat, kalau zaman kita mungkin pasar, oh iya deh, betul aja deh, kita jual nih, lagi covid, apalagi pandemi susah nih, ekonomi susah deh, susu campur air, jual, orang bilang susu murni. Nah, lihat, tapi jawaban anak tersebut mengatakan apa? Putri tersebut belum mengatakan, wahai ibuku, ya memang Umar nggak dengar, tapi wa rabbu Umar, tapi Tuhannya Umar dia tahu. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tahu. Ya kalau Umar nggak dengar mungkin ya nggak tahu, tapi ingat Allah tahu, Ibu, Allah tahu. Saya takut kepada Allah. Saya nggak mau kalau saya dagang susu campur air lalu saya memakan harta yang haram sehingga saya makan barang haram. Makan barang haram saya masuk neraka, gimana nanti, Mi? Lihat keimanan ini. Nah, Umar dengar nih, oh luar biasa nih perempuan nih. Makanya Umar nandain tuh rumahnya nih, ditanda. Paginya Umar ngobrol sama anak laki-lakinya, wahai anak-anakku, siapa yang siap nikah? Siapa yang siap nikah? Dicarilah seseorang dari anaknya beliau, maka saya akan nikahkan kamu dengan wanita tukang jual susu tadi. Ya, maka nikahlah anaknya Umar dengan wanita tukang susu itu. Lihat, nanti akan muncul keberkahan setelah itu. Lihat, karena kejujuran seorang wanita, Allah nikahkan dia dengan anaknya raja saat itu, anaknya khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Satu. Kemudian Allah muliakan lagi dengan keturunannya. Keturunan dari wanita tersebut ada namanya siapa? Khalifah Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang terkenal dan itu sangat adil sekali. Di zaman beliau makmur semua masyarakat, luar biasa. Keadilannya, masyarakat tentram, damai, luar biasa. Nah, itu berawal dari mana, Pak? Kejujuran tadi. Kejujuran muncul dari mana? Karena rasa takut dia kepada Allah, berharap dia kepada pahala dari sisi Allah, cinta dia kepada Allah. Nah, maka menumbuhkan rasa takut, rasa cinta, rasa harap ini harus kita tumbuhkan terus di masyarakat kita. Masyarakat kita mau bagus nih, kalau mau damai, kalau masyarakat kita mau taat, ya kita misalnya di masyarakat kita banyak anak-anak pang, anak-anak yang rusak, preman-preman yang minum khamr, judi. Kalau kita bisa nasihati mereka tentang akhirat, tentang Allah, kenalkan mereka, insya Allah dengan sendirinya mereka akan meninggal hal tersebut. Banyaknya di Jakarta ini wanita-wanita yang memakai pakaian tapi telanjang. Maksudnya apa, Pak? Pakaian mini, ya. Dia mungkin bangun tidur gitu, nggak sempat cuci muka, keluar loh, pakai pakaian yang celana pendek, kadang terawang dan seterusnya. Bahkan mereka berbangga dengan itu. Kenapa ini? Kenapa wanita, bahkan mereka adalah wanita muslimah, kenapa wanita di daerah kita ini mudah sekali mereka memperlihatkan auratnya, bahkan dengan bedanya mereka memakai handphonenya, dia videoin, sebar kemana-mana. Dia tidak mencukupkan membuka auratnya di komplek dia, tidak, tapi dia videoin, viralin kemana-mana, luar biasa. Sombong dengan kecantikannya, dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin dia beriman tapi keimanannya kurang, naqisatul iman, keimanannya kurang, nggak ada rasa takut dia kepada Allah. Mungkin dia tidak tahu tentang hukumnya, maka perlu kita nasihati. Tapi insya Allah sebenarnya semua muslim dan muslimah mestinya tahu hukum membuka aurat itu, mestinya tahu. Cuman mungkin rasa takutnya itu nggak ada, rasa harap dia terhadap surga itu nggak ada. Ya, ini yang sangat miris sekali di masyarakat kita. Berawal dari wanita itu membuka auratnya, Allah Ta'ala terlihat oleh semua laki-laki. Nah, dari anak-anak yang kecil sudah sering lihat, yang remaja lihat, yang dewasa sudah sering lihat, maka terjadilah banyak kerusakan masyarakat. Seperti apa? Pacaran, perzinahan, perselingkuhan. Kita menyaksikan sekarang kasus-kasus pembunuhan banyak atau tidak, Bu? Pak, kemarin kasus Vina,
Itu kasus apa itu? Pembunuhan. Awal dari pacaran. Sebagian kemarin di Bekasi misalnya, di daerah Bekasi, anak kecil perempuan juga, karena laki-laki habis cerai kemudian mungkin sendirian, anak kecil jadi mangsanya, mungkin dia pakai dulu, setelah itu dia bunuh di samping rumahnya. Nauzubillah. Masyarakat sekitar ini kenapa ini muncul seperti ini? Nggak ada rasa takut, Pak, nggak kenal Allah nih. Ini tugasnya dai, tugasnya ustaz, kiai, semuanya jelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang akhirat, biar tumbuh dalam hati masyarakat itu ketakutan. Ya kadang kita pengennya masyarakat itu ketawa-tawa, senyum-senyum. Ini kita kurang menumbuhkan rasa takut ini kepada masyarakat. Takut kepada Allah, harap kepada Allah, cinta kepada Allah. Nah ini Pak, tadi terjadinya pembunuhan di mana-mana, luar biasa. Kemarin ada wanita yang dibunuh, dicincang-cincang, masukin ke koper. Tahu Pak ya beritanya? Luar biasa, kok nggak takut itu loh. Ya, kalau sekedar takutnya sama manusia bisa diakalin, itu CCTV bisa dirusak. Ya pembunuhan beberapa pembunuhan CCTV-nya dirusak, selesai, hilang jejaknya, nggak bisa diadili. Nah, tapi kita perlu menumbuhkan rasa takut kepada Allah, yang betul-betul Allah itu akan menghitung semua yang kita lakukan. Semua yang kita lakukan, yang mereka lakukan itu akan dihitung sama Allah. Seandainya pun kasus-kasus pembunuhan, kasus-kasus pemerkosaan, pelecehan itu tidak selesai di dunia, nanti di akhirat selesai. Luar biasa. Maka ini menumbuhkan rasa takut, menumbuhkan rasa harap, rasa cinta kepada Allah, ini penting sekali. Ini kalau kita mau bongkar kasus-kasus demi kasus Pak, ini ujungnya dari sini. Karena tadi nggak ada rasa cinta, keimanan itu nggak ada itu. Nggak, ya mungkin ada secuil saja, hanya sekedar kenal rukun Islam ini, rukun iman ini, tapi detailnya Allah alam. Sehingga perlu untuk menjelaskan ini kepada masyarakat. Lihat, kalau seseorang itu takut kepada Allah, tadi masalah susu saja dia nggak mau campur. Ini susu loh, masalah dagangan doang. Masalah tadi masalah madu tadi. Itu madu 1 dream Pak, mungkin berapa liter itu. Ini sekarang 1 liter aja kadang ada yang harganya 1 juta, 2 juta 1 liternya. Ini 1 dream berapa liter? Karena beliau tahu ini kena tikus sehingga kumannya menyampur ke mana-mana, beliau nggak mau membahayakan masyarakat. Beliau hilangkan, ini dibuang semuanya, dibuang Pak madunya itu. Nyari madu nggak mudah, harus ke pohon-pohon, ke gunung-gunung, ke gua-gua, ya susah. Tapi gimana beliau? Karena ketaatan kepada Allah sudah buang-buang sudah. Nah, Rasulullah mengatakan kalau ada tikus, yang bangkai tikus di satu minyak misalnya, kalau minyaknya cair buang semua. Karena minyaknya itu minyaknya itu bukan cair, itu beku ya, beku, maka sekitarnya aja digaruk, dibuang. Karena yang lain nggak bakal terkontaminasi. Tapi kalau cair semuanya kena. Nah madu semuanya cair. Luar biasa. Ini tingkat itu harus ditumbuhkan. Makanya dulu para sahabat itu ketaatan itu luar biasa menyebar di mana-mana. Yang maksiat pun ngaku dia maksiat Pak. Di zaman Nabi SAW kita tahu hukum rajam ya. Rajam itu apa? Kalau seseorang sudah pernah menikah atau masih dalam posisi menikah, baik istrinya masih ada atau sudah tidak ada, ya, lalu dia berzina, maka hukumannya apa? Dirajam sampai meninggal. Ya, kita tahu ada kisah hanya 2, Ma'iz sama Imra'ah Al-Ghamidiyah. Jadi ada Ma'iz sama Imra'ah Al-Ghamidiyah. Nah, Rasulullah SAW pernah didatangi seorang wanita ini, Al-Ghamidiyah ini. Beliau datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya hamil, saya berzina ya Rasulullah, tolong bersihkan saya. Tolong apa? Bersihkan saya. Lihat, ini perempuan zina, nggak ketahuan Pak, nggak ada saksi, nggak ada, cuman saya doang, nggak ketahuan. Tapi karena dia tahu ini perbuatan dosa, ya Allah ini saya dosa nih, maksiat besar ini, dan dia tahu ayat-ayatnya,
bahwa zina itu dilaknat dan seterusnya, mendapatkan ini ancaman di neraka yang seperti ini, Allah murka dengan dia, Allah laknat dia dan seterusnya, dan hukumnya seperti ini, dia tahu tuh. Nah, ketika dia berzina itu menyesal, takut dan khawatir, kalau saya enggak taubat atau saya enggak dibersihkan sama Rasulullah, nanti saya gimana nih di neraka, saya takut dengan neraka. Nah, dia ngaku kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya berzina, sucikan saya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, yang benar aja zina, maksudnya dicek dulu apakah betul berzina atau tidak, tunggu sampai betulan hamil, tunggu sampai lahir, datang lagi habis lahir nih, seandainya nih dia lahir kemudian dia pergi kabur, bisa kabur dari Rasulullah SAW, tapi dia datang lagi, ya Rasulullah, saya sudah hamil, sudah lahir nih anak, bagaimana Rasulullah? Segera saya hukum rajam kepada saya, bersihkan saya. Rasulullah mengatakan, tunggu sampai anak ini bisa makan roti, makan sendiri, sudah enggak nyusul lagi, maka disusuin. Berapa disusuin Pak? 2 tahun. Lihat, 2 tahun, apakah perempuan ini kabur pergi? Tidak, balik lagi ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini sudah bisa makan roti, saya sudah selesai nyusuin, cukup 2 tahun. Nah, bersihkan saya Rasulullah. Maka Rasulullah baru saat itu merajam beliau sampai selesai. Lihat bagaimana ketakwaan wanita ini dan bagaimana jawaban Rasulullah SAW. Waktu wanita ini dirajam, para sahabat melemparin. Memang hukumnya demikian, saking dahsyatnya perbuatan zina itu. Makanya Rasulullah mengatakan zina itu fahisyah, perbuatan keji, yang kalau akal sehatnya masih jalan, dia akan mengingkarinya. Cuman masalahnya zaman kita ini akal sudah tertutup, lebih banyak syahwatnya, karena sering ditontonkan film-film atau tontonan-tontonan yang tidak baik, sehingga pengingkaran terhadap perzinaan, perselingkuhan itu kayak hampir hilang. Nauzubillahi min dzalik. Dan ini tanda-tanda hari kiamat. Nah, ketika wanita Ghamidiyah tadi dirajam sama para sahabat, Khalid bin Walid melempar dan melanat-lanat perempuan ini, dasar ini, dasar itu. Maka Rasulullah mengatakan, jangan kalian bantu setan untuk mencelakakan wanita ini. Rasulullah mengatakan kurang lebihnya, laqad tabat taubatan law qusimat ala ahlil madinati lawasi'athum, atau kama qala. Wanita ini, wahai para sahabatku, dia telah bertaubat dengan satu taubat yang seandainya taubat ini ya dibagikan kepada seluruh penghuni Madinah, maka akan cukup bagi mereka. Lihat, taubatnya luar biasa ini wanita. Mengaku dia berzina, sudah disuruh, udah kamu pergi, balik lagi, sampai lahir, balik lagi, nyusuin, balik lagi terus. Allah terima taubatnya. Seandainya taubat ini Allah gunakan untuk mengampuni seluruh penghuni Madinah, saat itu selesai. Penghuni Madinah yang minum khamar, penghuni Madinah yang curang dan jual beli, Allah ampuni mereka semuanya. Ini taubatnya luar biasa perempuan ini. Tapi yang kita titik poin beratkan Pak, kenapa wanita ini bisa seperti itu? Kenapa tadi? Rasa takut dia kepada Allah. Rasa takut dia kepada Allah. Dia tahu dia berbuat dosa, dia tahu berbuat salah, maka taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa takut ini Bapak Ibu sekalian, ini yang hilang di zaman kita. Banyaknya maksiat, kita mudah sekali bermaksiat, mudah sekali kita tergoda. Ya enggak ada rasa takut. Kita hanya takut kalau viral. Kita misalnya melakukan sesuatu diviralin, jelek-jelekin sama orang, itu baru kita takut. Giliran sama Allah enggak takut sama sekali. Lihat, ya. Maka tadi kalau dalam diri seseorang atau masyarakat kita tumbuh rasa takut dia kepada Allah, tumbuh cinta dia kepada Allah, tumbuh rasa harap dia kepada Allah, insya Allah menjadi masyarakat yang baik. Nah, itu 3 landasan yang penting untuk kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga dengan sedikit nasihat yang kita sampaikan pada kesempatan ini bisa bermanfaat dan bisa diamalkan ya Pak ya. PR kita itu Pak sebenarnya. PR kita itu menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah,
takut kepada Allah, takut kepada neraka, takut kepada azab kubur, takut kepada azab Allah, murka Allah, dan rasa harap kita ke surga itu juga kurang gitu loh. Makanya masyarakat itu, lihat Bapak misalnya di masjid ini, berapa sholat subuh berjamaah, berapa soft sini Pak? Hah? Berapa orang deh? 2 soft, 1 soft, 1,5, lumayan itu Pak, lumayan. Sebagian daerah yang azan beliau, yang qomat beliau, yang imam beliau, makmum 1-2, sebagian daerah. Di sini udah alhamdulillah itu 1,5 subuh udah lumayan tuh Pak. Ya, kenapa masyarakat kita malas beribadah? Karena nggak kenal itu. Ibadah itu apa, nggak kenal. Tujuan hidup itu seolah-olah cuman ya kerja, makan, minum, senang-senang sudah selesai. Padahal bukan itu. Tujuan hidup kita ya ibadah. Makan, minum, senang-senang itu bonus saja ya untuk kehidupan kita sehari-hari, memang kebutuhan itu. Tapi intinya adalah ibadah itu. Nah, kenapa nggak tumbuh itu? Yang mungkin tadi nggak kenal Allah, nggak takut kepada Allah, nggak ada rasa cinta sama Allah. Kalau sama pacarnya gitu ya baru cinta tuh, mau sehidup semati itu sama ceritanya. Sama Allah nggak ada. Nauzubillah ya. Maka tadi hendaknya kita tumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah, takut kita kepada Allah, harap kita kepada Allah. Nah ini jadi motivasi kita dalam beramal soleh. Nah ketika kita muncul rasa malas, tumbuhkan lagi, ingatkan diri kita, ayo jalan ibadah, kuatkan. Ya, orang pacaran aja kalau cinta itu gunung pun apa didaki, lautan diseberangi Pak. Bahkan saking cintanya dia buat apa, naik gunung sampai puncak, metik apa namanya bunga apa? Hah? Edelweiss, kasihkan pacarnya, luar biasa. Naik gunung Pak, panas-panas, capek-capek, keringatan, dingin. Kadang bahkan beberapa orang naik gunung meninggal, nggak pulang, kecuali namanya dan beritanya, ya. Tapi rela dia. Nah, kita cuman dari rumah ke sini 5 meter, 10 meter, insya Allah lah bisa lah Pak ya. 5 waktu di masjid insya Allah. Ya, harus lebih maksimal daripada kecintaan pacar kepada pacarnya. Demikian yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ada pertanyaan barangkali? Kalau tidak kita cukupkan. Nah, jelas insya Allah ya. Baik, saya kira jelas, cukup. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.